warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Anak Teknik bareng aku Gina Dan aku Sela. Jadi hari ini aku dan Sela mau temenin kalian untuk bincang-bincang santai di podcast Anak Teknik, yang mana di tahun ini tuh di Kabinet Mesapat kita tuh bakal mengusung tema baru, yaitu dengan tema Get to Know Better About Teknik. Jadi di episode pertama ini kita kedatangan guest star dari HMPS FTUSK. Jadi ada dua abang ini, mungkin boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin aku di sini perkenalkan diri. Nama aku Aidil. Aku angkatan dari 21, perwakilan HMPS. Sama, nama aku Karsa, rating 2021. Aku berasal dari Prodi Teknik Sipil. Oke, terima kasih udah mengenalkan diri. Selamat datang di podcast Anak Teknik. Tepuk tangan dulu dong untuk Aidil dan Karsa yang udah hadir nih. Jadi kira-kira Sel, kalau misalkan yang dateng nih anak sipil, kita mau sebut episode kali ini tuh apa nih namanya kira-kira? Kita taruh Civil Edition aja kali ya. Kita sebutin nama podcast kita kali ini dengan nama Civil Edition untuk podcast Anak Teknik yang pertama. Seru sih kayaknya. Jadi, Sel, kebetulan karena di podcast yang baru ini kan kita kan mau bahas Get to Know Better About Teknik nih. Jadi itu kita juga mau bahas tentang nggak cuma sekedar HMPS-nya aja. tapi juga apa nih kira-kira yang kita bahas? Tentang program studinya mungkin ya. Oke, Tentang boleh. akademik tentang teknik sipil itu apa sih? Jadi kalian udah siap nggak untuk menerima pertanyaan dan bincang-bincang nih bareng aku dan Stella? Aman aja, siap. Siap. Hei. Oke. Kita mulai ya. Mungkin dari pertanyaan pertama tuh kita ini bakal bahas terlebih dahulu tentang teknik sipil. Bener nggak namanya teknik sipil btw? Betul. Betul. Oke. Jadi di Civil Edition ini mungkin boleh nih dari Aidil ataupun Karsa jelasin ke teman-teman semua tentang program studi teknik sipil, mulai dari kapan berdirinya, kemudian udah kira-kira udah berapa angkatan yang lulus, dan kalian itu udah diakreditasi apa sekarang? Nah, jadi di Prodi Teknik Sipil tuh ya kalau lahirnya kapan lebih kurang lahirnya tuh sama juga kayak Fakultas Teknik, itu 1963. Dan untuk berapa alumni yang udah tamat mungkin kami nggak tahu berapa jumlah total nih, berapa ribu alumni yang udah di luar. Kalau emang harus berapa rating ya mungkin hitung aja sendiri untuk dari 1963 ke 2020 lah sekarang yang udah tamat tuh rating abang 2020 lah. Oke, berarti yang 2020 yang udah mulai tamat Udah ya? mulai tamat. Kalian dari angkatan 2000? Kami angkatan 2021. Berarti tahun depan? Insya Allah. Amin. Oh, boleh. Terus untuk akreditasi dari teknik sipil nih kira-kira apa nih? Untuk akreditasi pertama kali kami masuk ke teknik sipil di tahun 2021, alhamdulillahnya akreditasinya udah unggul untuk program studi teknik sipil. Tapi selama kami udah kuliah lebih kurang 3 tahun ya Dila? 3 tahun lah. Alhamdulillahnya udah berkembang nih, udah menjadi akreditasi internasional atau mungkin sering dikenal Dengan IABI. IABI. Oke, berarti udah ada perubahan akreditasi juga di teknik sipil gitu ya. Nah, kalau misalkan nih, kalian kan masuk tahun 2021. Sepanjang pengetahuan dan pengalaman kalian, susah nggak masuk teknik sipil itu? Gini, sebenarnya susah tuh tergantung orang ya. Oke. Kalau bilang susah nggak juga, kalau dibilang mudah ya nggak juga. Sebenarnya ada di balik itu semua pasti ada perjuangannya. Jadi kalau misalnya mau masuk, ya yang penting kan usaha. Kalau soal pastian itu kan ya Balik yang di atas lah, yang balik ke diri Ya sendiri sih, juga. benar juga. Kalau boleh tahu kemarin Dil waktu masuk sipil itu apa nih? Dari Aku undangan? kemarin Jalur apa nih? pas untuk sipil sendiri itu jalur SB. Oh, SB. tes ya berarti ya? Ya, tes. Kalau Karsa? Alhamdulillah undangan. Oh, undangan. Berarti lebih mudah di Karsa ya masuknya kemarin ya? Kalau untuk masuk mungkin Easy. Kalau untuk masuk ya mungkin aku cuma apply nilai rapor kan. Ya sih, benar. Terus kira-kira ada lagi nggak nih ya yang mau kita bahas nih tentang teknik Coba sipil? kita bahas tentang prestasi kali ya. Oh, iya. Ada nggak prestasi paling membanggakan di teknik sipil? Sebenarnya untuk prestasi kalau emang ada lomba-lomba di luar, alhamdulillah kami rata-rata diundang lah ke grand final. Tapi sejauh kami mungkin kok sebelum kami masuk, kami lihatlah abang letting di atas kami ada menang lomba EBP itu yaitu estimasi biaya proyek. Itu kemarin kalau nggak salah letting 2016 ada yang juara.
Tapi untuk yang baru-baru ini ya dari kawan-kawan lighting kami 2021 ada juga kemarin di Jakarta. Itu tentang LKTI, Ya, LKTI. tentang Kayak karya-karya ilmiah gitu ya. tentang jembatan gitulah pokoknya. Kemarin juga ada yang di Udayana, itu gabungan 3 lighting. Pokoknya untuk prestasi alhamdulillah teknik sipil udah lumayan berkembang terus lah, terus mengukir prestasi lah. Oke, luar biasa ya teknik sipil ya. Kalau mata kuliah nih yang paling menarik bagi kalian nih, kan beda-beda orang ya, beda perspektif. Mungkin dari Aidil dulu boleh. Mana ya mata kuliah? Mana sah? Mata kuliah. Kalau mata kuliah sebenarnya semuanya tuh kayak mana? Menarik. Semua kayak kalian tuh pengetahuan yang baru gitu. Kalian tuh bisa tahu yang tentang kayak kan kebetulan ada 5 bidang juga ya di sipil ya. Tapi yang menarik sekarang dipelajari sebenarnya rancangan. Kenapa menarik sebenarnya? Memang kadang kata-kata orang tuh susah karena ribet. Tapi disitulah kita sebenarnya punya banyak ilmu di situ. Karena kita tuh merancang dari awal. Misalnya kita nih rancangan bangunan air nih. Kita tuh merancang dari awal sampai dia jadi bendungan, sampai dalam segi hidronya ada, dalam segi geoteknya ada. Kita juga untuk biayanya juga ada. Jadi semua tuh include di situ. Oh, ilmuwan lah ya berarti ya. Ilmuwan. Kalau dari Karsa mungkin kalau misalnya soal Mata kuliah. mata kuliah yang disuka itu sebenarnya lebih ke dalam mata kuliah bidang kestrukturan ya tuh. Kenapa? Karena di situ kita lebih nganalisis nih, misalnya beban yang diterima oleh si kolom ini kayak mana, beban yang diterima oleh si balok ini kayak mana. Misalnya lebih enjoy lah sebenarnya. Tapi untuk MK yang favorit itu mungkin ya rancangan. Kenapa? Karena kami apply semua nih mata kuliah yang kami pelajari dari semester 1 sampai semester 5 tuh dalam hal ini. Kami ngitung gimana bangunannya tuh sendiri, kami hitung gimana bebannya supaya stabilitasnya aman, kami juga hitung volume dari AB-nya. Pokoknya semua bidang yang kami cangkupi di semester 1 sampai semester 5 kami dituangin lah dalam MK nih. Oh gitu. Tapi juga ini sebenarnya ada juga nih yang seru. Tapi bukan MK sih, lebih ke kegiatannya. Ya. Jadi kalau misalnya ini kan MK nih, nanti ada kegiatan kuliah lapangannya. Kayak emang turun langsung gitu. Turun langsung ke lapangan. Jadi kan kita ini bisa lihat nih apa-apa aja sih yang mungkin di teorinya di perkuliahan kayak gini nih. Tapi kalau di lapangannya tuh seperti ini. Jadi kita betul-betul paham gitu. Oke. Emang langsung ada prakteknya langsung kayak gitu ya. Terus nih ngomong-ngomong soal praktek kan kalian berarti kan juga butuh yang namanya fasilitas. Nah, kalau boleh tahu fasilitas yang udah dimiliki sama teknik sipil USK itu apa aja kalau boleh tahu? Sebenarnya kok fasilitas dibandingin sama teknik sipil di Aceh lain, alhamdulillah sebenarnya lengkap lah. Untuk setiap bidang tuh setiap bidang tuh punya labnya sendiri. Punya lab masing-masing. Punya lab masing-masing. Oke. Untuk di lab mungkin yang paling berkesan dari kami berdua mungkin di lab struktur lah. Pas kami masih maba lah tuh. Kami masih itu lab pertama. Lab pertama. Karena kami belum kenal satu sama lain, terus kami udah disuruh lab bareng-bareng lah sama kawan-kawan. Di situ kan kalau lab struktur yang kita lihat semua alat ada, alat kuat tekannya ada, untuk molen untuk ini pun ada, misalnya semua alat di dalam lab struktur oke lah, untuk kuat tarik bajanya pun ada. Kalau untuk lab lain seperti lab tanah yang baru-baru kami masuk kemarin juga hitungannya lengkap-lengkap untuk semua untuk pengujian semua kami memenuhi lah. Oke. Berarti kalau misal kan udah di lab tanah ya kalian bilang. Ya udah. Itu udah lab keberapa? Alhamdulillah lab terakhir kami. Oh, ini lab terakhir. Abis itu udah bisa untuk lanjut ke nyusun TA gitu ya berarti ya. Ya. Gitu-gitu lah. Kita doakan ya kawan-kawan ya. Nah, selain itu aku dan Sela mau tahu serunya jadi anak teknik sipil tuh apa sih gitu, karena kayak dari awal podcast nih Sel muka orang tuh kayak cerah kali gitu loh masuk podcast, kayak seru rutinnya nih. apa kan, daily rutinnya setiap dari pagi mungkin dari oren sampai oren lagi gitu. Kalau misalnya seru tuh sebenarnya passion masing-masing dah. Kalau seru tuh passion masing-masing, karena kan kalau aku sendiri kebetulan memang suka ngitung nih.
memang suka ngitung. Jadi semua MK yang di teknik sipil nih melibatkan perhitungan lah. Jadi aku enjoy aja untuk perkuliahan. Untuk menjadi anak teknik sipil seru. Ya kita tahu lah kayak mana solidnya kawan-kawan dari teknik kan. Jadi untuk dari pagi, untuk kalau kami bilang dari oren ke oren, ya seru lah. Misalnya pagi udah masuk kuliah sama-sama, keluar kuliah duduk di kantin, habis duduk di kantin atau duduk di sekret kan, bisa pulang kerjain tugas sama-sama. Sebenarnya seru lah. Karena bareng-barengnya itu bareng terus. Seru. Jadi serunya tuh karena kayak perjuangan nih nggak sendiri gitu. Kalau aku lihat di fakultas-fakultas lain tuh kita tuh kayak jalanin kuliah tuh sendiri, individualis. Tapi kalau di sipil, apalagi kan nih di lingkup fakultas teknik ya, kita tuh emang ngerasain tuh sama-sama dari pagi kita masuk kuliah sama-sama. Walaupun kadang emang beda-beda tuh MK-nya, tapi kayak mana perjuangannya itu tetap sama-sama. Nanti kadang kawan yang ngeluh, ini susah sekali, tapi perjuangannya itu tetap susah sama-sama, senang sama-sama sampai sore sih. Serunya lagi yang kami lihat misalnya dari abang-abang lah. Kan yang kita tahu nih tamat di kuliah nih beda-beda orang. Beda-beda. Misalnya meskipun lighting sama tapi tahun tamatnya kan beda-beda. Tapi yang kami seru nih abang-abang yang belum tamat nih datang ke kawan-kawan yang udah tamat untuk apresiasi misalnya besida. Dan untuk abang-abang yang kawan-kawan udah tamat waktu kawannya belum tamat nih tamat juga datang. Misalnya nggak bersaing ya. Nggak bersaing sesolid itulah gitu. Dan untuk alhamdulillah untuk adik-adiknya pun juga datang nih ke abang-abangnya. Itulah kenapa di teknik sipil kalau misalnya semua teknik seperti itu pin di dalam teknik sipil yang kami rasain gitulah. Jadi seseru itulah menjadi anak teknik sipil sebenarnya. Banyak ya sebenarnya fun fact yang udah dibilang sama Aidil dan Karsa. Tapi Sel, menurut Sela gimana nih lanjutannya kita nih? ada bacain fun fact ya. Jadi kami ada ketemu nih rumor tentang anak teknik sipil dari website anakteknik.co.id. Mungkin dari kalian nanti bisa jawab ya, ini mitos atau fakta. Ini apa relate gak sama HMS FTUSK? Mungkin gini ya, abis Sela sebutin satu rumornya itu dalam hitungan ketiga atau bareng-bareng lah. Kalian bilang itu mitos atau fakta. Jangan nunggu-nunggu ya. Jadi biar kita tahu nih perspektif dari Aidil dan Karsa. Mulai Sel. Oke, yang pertama mitos atau fakta. Mahasiswa teknik sipil itu kebanyakannya itu cowok. Mitos atau fakta? 1, 2, 3. Mitos. Oke, kenapa tuh mitos? Karena kan dari lighting kami aja nih ya. Dari lighting kami itu kebanyakannya cewek. Berapa sih? Perbandingannya 3:4 lah. 3:4. Kalau misalnya 3 cewek. ya 3 cewek ya. Kita banyak cowok, 80-60. Maksudnya tapi nggak seramai itu cowok ya dibandingkan peri-peri yang lain yang Balance lah ya. balance. Nggak lebih, nggak kurang. Balance lah. Total satu angkatan kalian berapa? Untuk 2021. Untuk 21 sekarang 141. Oh, rame kalian ya. 141. Oke. Lanjut nih Sel. Oke, yang kedua ya. Mitos atau fakta, mata kuliahnya sulit dan praktikumnya berat. Mitos atau fakta? 1, 2, 3. Fakta. Kenapa tuh fakta? MK-nya berat. Itu maksudnya beratnya tuh bukan berat yang nggak bisa diselesain, tapi berat kayak karena untuk ke step pertanyaan atau step MK itu banyak step-step yang dilewati. Jadi itu beratnya di situ. Beratnya di situ untuk susahnya. Gitu ya. Kalau praktikumnya berat ya sebenarnya karena kalau misalnya di praktikum nih kami nggak betul-betul, takutnya waktu kami nanti udah kerja nanti, waktu kami uji hal yang sama, takutnya ada salah lah kami waktu kami pas perhitungannya. Jadi waktu di lab nih kenapa kami berat ya betul-betul harus serius gitu sebenarnya. Oke, bisa diterima. Oke, yang ketiga ya, anak teknik sipil itu harus bisa gambar dan ngitung. 1, 2, 3. Mitos. Oke, beda nih. Coba dari Aidil dulu kali ya. Karena menurut aku anak teknik sipil tuh memang harus bisa gambar ya, gambar, ngitung. Apalagi kan kita nih membangun konstruksi nih, bangun bangunan lah misalnya. Jadi kalau kita misalnya salah perhitungan aja nih, itu kan bangunan itu bisa roboh, bisa ini. Apalagi gambar nih, gambar tuh kan menurut aku sendiri kita perlu ibaratnya untuk memulai satu hal kan perlu sketsa, perlu gambar. Anak teknik sipil tuh
juga jangan pandainya Cuman hitung hitung aja, aja. tapi juga harus pandai merancang juga menurutku. Dituangkan dalam gambar itu Dituangkan tadi dalam ya. gambar. Nanti di dalam gambar itu juga ada perhitungannya. Nah, jadi kenapa aku bisa bilang untuk perhitungan itu mitos? Karena kalau kalian emang passionnya nggak berhitung, kalian juga bisa masuk teknik sipil. Karena semua MK atau perhitungan tuh kita dibantu sama kalkulator, dibantu sama Excel, semua dibantu. Tapi yang kalian harus tahu tuh konsep dasar berhitung. Misalnya turunan, kalian harus paham turunan, kalian harus paham ini. Tapi kalau misalnya perkalian besar atau semuanya bisa dibantu sama Excel dan kalkulator gitu. Oke, boleh. Sekarang kita ke fun fact selanjutnya ya. Mitos atau fakta? Anak teknik sipil itu sering bergadang dan jarang mandi. Nggak usah pikir. Mitos. Itu Oke, mitos. mitos. Kenapa tuh? Kenapa tuh mitos? Kalau misalnya untuk sering begadang tuh itu fakta. Tapi untuk jarang mandi itu sebenarnya mitos. Karena sebenarnya kan kita juga punya malu ya. Kayak mana maksudnya badan bau masa masuk kelas. Tapi kadang-kadang kalau misalnya terpaksa nih bangun jam 8 nih, cuma MK nih jam 8 nih. Itu kan kadang kita ya mau nggak mau kan. Tapi kan habis dari situ mungkin baru pulang mandi. Jadi kalau untuk begadang mungkin kan kita buat tugas ya banyak lagi kan tugasnya ya. Pastinya fakta, tapi kalau untuk jarang mandi mitos. Oke, kalau Karsa Kalau sebenarnya setuju nggak? mitos sebenarnya. Kalau begadang itu fakta, tapi kalau jarang mandi mitos. Kenapa? Misal keluar rumah nih nggak mandi. Mungkin kalau Aidil bilang begadang ketiduran, harus kadang-kadang jam 8 harus masuk kelas nggak mandi. Mungkin sebagian kawan-kawan dari ini kejadian. Tapi kalau dari aku sendiri, kalau misalnya emang ada jam 8 udah begadang, mendingan nggak tidur nih. Nggak biar tidur. bisa mandi. Biar bisa. Misalnya biar Telat. biar nggak telat lah. Misalnya bukan biar bisa mandi, supaya Bisa nggak telat. siap-siap. Biar nggak telat masuk kelas. Sebenarnya Ya gitu. juga sih. Boleh. Berarti termasuk yang rajin mandi Iya. berarti ya. Iyalah. Betul. Tuh. Oke, lanjut Sel. Oke, ini fun fact-nya agak-agak gimana gitu Ya, ya? ini mungkin bisa dijawab sama kawan-kawan nanti. Iya, bisa kan jawab. Ini benar apa enggak? Oke, mitos atau fakta, jurusan teknik sipil itu kandang buaya. Tuh. Mitos. Kenapa tuh? Fakta nggak sih? Kenapa tuh kan? Yang nilai mungkin ada korban Kalau kalian korban. enggak nih. Jadi menurut kalian tuh kenapa bukan kandang buaya, mitos? Karena menurut orang-orang tuh karena teknik sipil banyak. Lebih Karsa jawab. Sebenarnya gini dah. Kalau dibilang kandang buaya enggak sebenarnya. Tapi mungkin kawan-kawan teknik sipil nih orang kalau sama kami ini mudah nyaman. Oke. Jadi bukan kaminya yang buaya sebenarnya, orangnya yang mudah nyaman sama kami. Sebenarnya Salah kami menangkap. Salah menangkap. Kami sebenarnya semua orang Friendly banget Kami mungkin ya, kan kita selalu nih kan friendly. ini kan soli. Oh, Soalnya iya, kan soli. semua kita tuh mau kita rangkul. Jadi kadang nggak orang mau kita rangkul perasaan-perasaan juga. sebenarnya bukan kaminya yang buaya, orangnya yang terlalu Iya. nyaman lah. Kalau bentar ya. Mungkin Menurut yang saya ini lagi gimana? dijawab aja ya sama Oh, iya. teman-teman. Mungkin Ini ada mungkin bisa dari korban-korban korban. Pernah para jadi teknik korban sipil. anak teknik sipil. Comment below. Kalau dari Sela setuju nggak ya? Kalau ini kira-kira mitos? Kayaknya nggak cuma Kalau teknik aku- sipil ya, ya. Kok dibilang Tergantung pribadi lah ya. Kok mungkin. dibilang misalnya boya, ini posisi single, Aidil yang udah pacar, Aidil kayak lah. Kok Idol kan setia. Lanjut. Oke. Lanjut ya, itu udah ranah pribadi. udah. Nanti kita bahas. Sekarang kita ke fun fact terakhir nih. Itu di mana? Yang pertama. Oke, fun fact terakhir itu jurusan teknik sipil itu prospek kerjanya luas. Itu mitos atau fakta? Fakta. Kenapa fakta? Karena gini, kalau misalnya dibilang teknik sipil tuh prospek yang luas tuh, coba kalian bayangin ya nih, ini kita fresh graduate nih, kita masuk ke perusahaan konstruksi bisa, masuk ke perusahaan yang dalam bidangnya kayak misalnya air bisa. Kan kami kan 5 bidang nih, yang misalnya tuh kayak tanah kan di mana-mana bisa masuk, digunain. Terus yang kayak RAB biaya kan kita buat apapun kan pakai biaya nih. Itu kan maksudnya dalam lingkup apapun sebenarnya bisa kayak lebih ke ya penempatan kita aja lah, pandai-pandai rezeki ya di mana. Tapi yang paling umum prospek kerja di teknik sipil itu apa? Konstruksi, konsultan, Konsultan, kontraktor, dan dosen pun bisa.
Oh ya, harus jadi dosen. Benar. Jadi nih, teman-teman. Tadi kan kita udah bahas tentang akademik, kita udah bahas tentang prodi teknik sipil nih, tipis-tipis. Terus juga udah ada bahas fun fact, mitos atau fakta. Ini mungkin ke ranah organisasi gitu. Sebelumnya, Ideal Makarsa tuh kalian tuh aktif nggak sih di organisasi? Aktif. Kalau boleh tahu nih, kalau memang aktif, organisasi apa aja yang sekarang nih lagi kalian ikuti gitu di dalam profesi kalian yang juga mahasiswa teknik sipil? Kebetulan aku sekarang ya anggota di himpunan dan kebetulan lagi ada tanggung jawab di DPM lah. Betul. Kalau Ideal? Kalau aku pribadi, aku anggota juga di himpunan, sama ya aku anggota juga di BMFT. Oke. Berarti juga satu DPM, satu BEM gitu ya. Berarti kan punya pandangan tersendiri lah terhadap organisasi. Tapi kita mungkin karena kalian yang sama-sama anak himpunan, jadi kita bahas himpunan aja dulu ya, biar searah nih pembahasannya. Kalau di himpunan kalian itu disebut dengan nama apa? Singkatan dan juga kepanjangannya gitu. Dari organisasi. Kalau sekarang singkatannya tuh HMS FT USK. Mungkin kepanjangannya tuh Himpunan Mahasiswa Sipil Fakultas Teknik Universitas Syekh Kuala. Terus kalian itu udah tergabung ke dalam himpunan ini sejak tahun? Kalian join himpunan itu tahun berapa? Dari tahun 2022. Berarti sekitar udah 2 tahunan juga ya di himpunan berarti ya. Kalau boleh tahu nih, himpunan teknik sipil tuh udah berdiri dari tahun berapa ya? Nah, inilah kalau soal mungkin untuk prodi kami tahulah tahun lahirnya 1963. Tapi kalau untuk himpunan tersendiri itu kami nggak tahu nih dah selama apa himpunan mahasiswa sipil berdiri. Tapi yang kami tahu dari yang mungkin yang paling jauh lah kami jumpa sama alumni yang bisa ngobrol yang tuh udah sampai 2005 orang ini juga udah ada himpunan. Jadi mungkin udah cukup ya. Mungkin 30 tahunan mungkin ada 30 sampai 40 tahunan mungkin himpunannya udah ada gitu. Kalian sebenarnya tahu nggak sih kalian tuh lighting ke berapa di teknik sipil? Kan kalau misalkan ada beberapa guru itu dia lighting ke 8, lighting ke 10. Kayak aku misalnya aku lighting 8. Kalau aku lighting kurang lebih kok nggak salah 7, 8, 6 gitu deh. Terhitung nggak tuh? Kami nggak pernah terhitung hitung nggak? lagi sudah. Kalau kalian mau hitung boleh juga. Ini dari 1903 sampai 2021. Oke, udah nggak tahu lagi nih. Udah saking banyaknya alumni ya. Terus kalau di himpunan tahun ini nama kabinetnya apa nih? Ada nggak? nama kabinetnya tuh kabinet gesit. Gesit. Apa tuh Artinya artinya tuh gesit? Maksudnya maknanya gecat. Cepat. Abis itu itu gerakan sinergitas teknik sipil. gerakan sinergitas teknik Jadi sipil. dalam siap bergerak tuh kita tuh harus punya sinergitas nih antar sesama. Benar. ada berapa divisi tuh di HMS FT USK? Mungkin kalau di Boleh sebutin nggak? total divisi nggak tahu hitung aja nih. Misalnya pertama divisi kesekretariatan, asu divisi kesma, divisi humas, divisi minat dan bakat, asu divisi agama, asu PSDM. Dana usaha, Ya, danus, habis itu unit. Unit. So kami ada unit itu satu divisi, tapi di bawah unit itu ada Ada tiga subdivisi. Oh, sub lagi. tiga, yaitu CCTC, ECCC sama CMCC. Mungkin Apa tuh? mungkin kalau kepanjangan nih aku sendiri mungkin Nggak terlalu apa. masa Enggak. kalau CMCC itu komputer media apalah gitu, kalau CCTC itu civil training apalah, kalau CCC itu English conversation bla 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 lah. Tapi kami tahu ngerti Bidangnya ngerti lah kami. Mungkin kalau saya poker dan fokus mereka tuh apa gitu gitu, kalian paham. paham ya. Terus nih, kalau kalian di himpunan itu sendiri jadi anggota di divisi apa? Kalau aku sendiri Dari itu sebanyaknya divisi yang udah kalian sebutin. kalau aku sendiri itu di divisi humas. Hubungan masyarakat. Kalau Karsa, aku kebetulan di Kesma. Kesma. Kesejahteraan mahasiswa. Nah, aku mau tahu juga nih, kalau misalkan masing-masing dari kalian ya, saya dari Ideal apa, dari Karsa apa,
sebutin boleh nggak mungkin menurut kalian itu proker dari divisi kalian yang menurut kalian itu seru dan memang paling unggul deh di divisi kalian. Dari aku lah ya. Kalau dari aku pribadi itu sebenarnya yang pertama itu dari Humas tuh bukan salah satu nih ya. Salah satu itu ada sipil peduli sama juga FKM TFSI itu TWREC. Apa tuh? Jadi kalau misalnya awal sipil peduli itu dia kita lebih ke ini pengabdian nih, pengabdian oke. ke Masyarakat. Misalnya nih ada yang bencana itu kita ikut turut bantu dalam hal apapun lah, apapun yang kendala di sipil peduli lah kita misalnya mahasiswa sipil ataupun rakyat sipil itu peduli di situ. Kalau untuk TWREC sendiri itu dia sebenarnya tuh forum teknik sipil se-Indonesia ya sebenarnya. Tapi itu kan kami terbagi lagi ke dalam beberapa wilayah nih, forum wilayah nih. Kami jadi forum wilayah Aceh yang dimana TWREC ini sendiri itu pertemuan forum wilayah Aceh. Kami baru aja beberapa hari yang lalu nih melaksanakan TWREC itu di PNL Lok Sumawe. Itu emang satu Indonesia datang. Satu Gimana? untuk TWREC itu regional. cuma satu wilayah. Oh, waktu itu ya regional. Kalau untuk forum yang satu Indonesia Itu itu nama TWNAS. Oh, itu Kenapa? nanti Itulah misalnya dari- kenapa kami cuman bilangan TWREC bukan TWNAS karena kami yang merasain cuman TWREC nih. Untuk berangkat ke TWNAS itu kan mungkin perwakilan dari perwakilan forum yang itulah. Emang dipilih lagi Iya, orang-orangnya ya. dipilih lagi. Karena kan di situ juga kita juga kenal lah nih sama kawan-kawan dari sipil yang lain nih, dari sipil seluruh Aceh lah, kawan perwakilannya seperti apa. Seru. Terus kalau Karsa kayak gimana? Kalau aku sendiri di divisi Kesma tuh yang sebenarnya paling seru tuh sebenarnya bukan seru sebenarnya, lebih kayak paling berkesan lah. Itu semester pendek. Semester pendek. Mungkin sekarang kenalnya semester antara. Semester antara. Kan emang sebenarnya udah ada SOP sendiri nih pembukaan semester pendek untuk MK wajib di prodi itu gimana. Kan untuk biasanya ada berapa orang gitu berapa ya? orang kan kalau nggak salah harus 15 Ya 15 orang kan. Satu MK. Gitu. Satu MK, tapi yang serunya di sebenarnya ngurus semester antara nih karena kita nanya nih ke abang-abang atau ke kawan-kawan kita yang kemungkinan besar MK wajib yang harus kita buka nih apa. Jadi kita buat listnya atau sebagainya. Kita nih audiensikan ke prodi dan jurusan. Pak, ini kebetulan nih MK ini ada 8 mahasiswa atau 10 mahasiswa Pak. Yang nih bisa dibantu nggak Pak? Misalnya. Jadi kita perjuangin kawan-kawan, perjuangin abang-abang tuh lah yang buat kita Kebersamaan juga. merasa itu sebenarnya serunya di situ sebenarnya. Bener. Terus kalau ngomong semester pendek ini berarti kenapa alasan ada dari teman-teman teknik sipil nih mau ngambil semester pendek? Apa emang karena ada tuntutan untuk bisa dapat mau cepet tamat atau gimana? Antara dua dah kalau untuk Kan letting. itu kan sorry ya. Kalau nggak salah semester pendek itu waktu liburan gitu kan, masa liburan kan. Nah, kenapa nggak milih liburan, malah milih semester pendek? Mungkin untuk kawan-kawan adik-adik yang daftar mungkin supaya mereka cepat tamat nih. Oh, iya. Untuk mungkin letting 2021 udah bisa dihitung letting lumayan lama dah, udah lumayan tua lah. Jadi kami lisu misal untuk bantu abang-abang yang letting di atas misalnya. Misalnya kayak ada belum mengambil gitu gitu atau ya. MK-nya masih harus diulang gitu. Iya juga. Benar. Jadi itulah kenapa tuntutannya dibuka supaya kita juga bantu abang-abang nih yang udah lama udah terlambat tamat. Supaya dibuka MK ini supaya kos berkurang dan waktu dia untuk itu berkurang gitu. Oke, seru ya kegiatan-kegiatan di sipil ya. Mulai dari humasnya, Kesma. Terus nih, menurut kalian atau yang sepengetahuan kalian nih, dari HMS ada nggak upcoming event yang bakal dilaksanain? Kan kalau tadi kan yang dengan KMI, FKMTSI itu kan udah tuh udah lewat ya. Yang kedepannya ada lagi nggak acara besar yang mau dari kalian HMS laksanain? TUSK. Untuk ke depan ya, pas kali ini itu kami
khususnya dari kebetulan tim kami juga yang untuk sebagai panitia inti, tapi nanti juga dibantu sama Kawan-kawan kawan-kawan himpunan lah, itu bakal adain namanya LBFT. LBFT. Nah, Apa tuh lomba LBFT? berhitung Fakultas Teknik. Oh gitu. Jadi nantinya kami bakal buat tuh regional nih seluruh Aceh, yang dimana ada 14 daerah. 14 daerah. Karena itu 14 daerah yang awalnya nanti di tanggal 9 Juni itu di Aceh Besar. Di Aceh Besar. 9 Juni itu berarti pertama kali mau dilaksanain Oh, pembukaan di di Aceh Aceh Besar. Besar. Aceh Besar. Di daerah Aceh Besar. Oke. Dan ditutupnya itu kira-kira di Di kemungkinan Kalau ditutup di grand final. Oh, grand Jadi final itu nanti. kan 14 daerah sebenarnya. Kalau di total kabupaten kota tuh mungkin ada 18 kabupaten kota. Tapi ada beberapa daerah yang kami buat regional. Contohnya tuh kayak di Langsa kami buatnya Langsa dan Aceh Timur. oh, di satu tempat Satu gitu ya. satu. Jadi Satu daerah. setiap 14 daerah nih diperlombakan, juara satu itu dibawa ke grand final. Mungkin ya di grand final itulah penutupan LBFT itu mungkin tanggal di bulan September. lah. Bulan September. Oh, panjang ya Ya. berarti. Jadi estimasi waktunya panjang ya. Panjang. Dan ini udah buka pendaftaran. Untuk Aceh Besar ini lagi masa pendaftaran. Oke, di mana nih kalau teman-teman yang mau ikut LBFT itu di mana bisa mendaftar? Gini aja, mungkin bisa cek IG LBFT aja nih, biar supaya update-update di sana tuh teman-teman juga tahu. Berarti udah dicantumin juga ya di Iya. IG LBFT. Terus kalau LBFT ini kan lomba berhitung, itu bisa diikuti oleh siapa aja? Mungkin ada untuk LBFT itu ada 6 kategori. Ya. Sebenarnya kategorinya SD, SMP, SMA sama umum. Tapi untuk SD SD ini dibagi ada lagi. dibagi 3 kategori lagi. SDA tuh untuk kelas 1 dan kelas 2. SDB itu untuk kelas 3 dan kelas 4. SDC itu untuk kelas 5 kelas 6. Oke, seru ya LBFT. Dan kalau boleh tahu LBFT itu udah dilaksanain, ini udah LBFT keberapa? Ini LBFT ke 30. 30. 30. Udah cukup 30 tahun. lama ya 30 LBFT tahun. ini udah. Dan kalau nggak salah dengar-dengar udah jadi menjadi salah satu program unggulan Unggulan juga dari ya Fakultas di Teknik. Fakultas Teknik. Oke, jadi teman-teman jangan lupa untuk daftar LBFT yang dilaksanain oleh HMS. Nanti bakal ketemu dengan Aidil dan Karsa juga ini mungkin ya. Yang di Aceh Besar ditunggu ya kehadirannya. Nah, oke, ada lagi nggak nih yang mau kita bincang-bincang nih kira-kira? Mungkin ada yang mau disampaikan nih dari Karsa sama Ideal ke listeners kita. Kalau dari penyampaian apa? Misalnya apa dia? Sebenarnya kalau mau dibilang nyampein sesuatu nggak usah takut lah masuk teknik sipil sebenarnya. Misalnya emang Seseru itu ya? nggak, misalnya kita belum, mungkin kawan-kawan SMA yang nonton ini kan belum merasain lah passion dia apa. Cuma dengar-dengar Cuma lah. dengar-dengar. Misalnya cobain dulu misalnya itu. Pasti kalau emang sesuai passionnya nyaman sendiri untuk di teknik sipil. Karena kan yang kami bilang tadi anak teknik sipil mudah buat orang nyaman. Oke. Merangkul, oke. udah Merangkul stop. ya, merangkul. Agak kejauhan nih Keywordnya nanti ya. merangkul. Keyword teknik sipil merangkul. Seru ya jadi mahasiswa teknik sipil tuh. Seru. Dari Adil ada nggak nih yang mau disampaikan ke listeners kita? Pokoknya gini, pokoknya buat kawan-kawan tuh, apalagi yang kawan-kawan dari SMA nih, kayak di kata Karsa, jangan takut lah. Karena pun sipil ini nggak cuman seru di MK-nya aja, nggak seru cuman di pelajarannya, tapi organisasinya juga seseru itu. Iya, iya, Dan iya. juga nggak cuman di sipilnya juga, karena kan kita nih lingkupnya fakultas teknik nih. Nah, apalagi fakultas teknik mungkin yang dilihat di sosial media sekarang tuh yang serem-serem lah. Tapi sebenarnya kalau kawan-kawan ngikutin, kawan-kawan cobain tuh memang memang seseru itu. Nggak, lebih warna-warni lah perkuliahan kita ini. Benar-benar. Seru jadi anak teknik Tidak itu. semenakutkan itu lah, tidak kayak Tidak kayak yang diberitakan itu. Nggak capek juga pun, ya kan? Kan seru ya mata kuliah. ST. Senyum terus. Oke. Jadi thank you nih buat Terima kasih Aidil untuk dan Aidil dan Karsa Sama-sama. yang Sama-sama. udah bincang-bincang nih bareng aku dan Sela. Karena udah ada pesan-pesan yang disampaikan juga nih. Jadi mungkin segitu dulu bincang-bincang kita kali ini. Jadi teman-teman semuanya, makasih udah dengerin podcast kita, podcast Anak Teknik episode 1 dengan nama tadi Civil Edition. Jadi jangan lupa untuk follow medsosnya BMFT USK dan juga medsosnya HMS. Ada di HMS. Instagram
HMS FT FT WSK. WSK. Underscore WSK. HMS FT WSK cari WSK aja. seperti itu. Jadi cari aja di Instagram. Nanti juga bakal kita tag ya di Instagram kita. So untuk semuanya stay tune untuk episode selanjutnya. Jangan lupa ikut LBFT juga. Aku Gina Aku Sela. bareng Aidil dan Karsa. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.